Oke, halo teman-teman. Hari ini kita mau main ke rumah singgah. Jadi kami punya mitra, itu adik-adik di rumah singgah dan ada bapak dan ibu apa ibaratnya ya, pembinanya gitu ya, orang tua asuhnya. Nah, teman-teman di sana itu menanam pakcoy, selada, terus ada beberapa tanaman organik. Kayaknya ada tomat juga. Kita mau main ke sana, kita mau belajar sama teman-teman kita. Oke, good. Selamat pagi teman-teman. Kita sudah sampai di rumah singgah ya Pak ya. Ya, Rumah singgah Pak, lengkap. rumah singgah Salatiga, Pondok Paidia. Paidia. Iya, Rumah singgah Salatiga Pondok Paidia. Paidia. Iya. Paidia itu apa Pak? Anak-anak Oh, anak-anak. Iya. Dari bahasa Yunani. waduh, bahasa Yunani. Jadi rumah singgah Salatiga Pondok Paidia. Iya. Itu di bawah apa yayasan atau induk? Dari sisi hukum kami dinaungi Gereja Betani Dari Betani Salatiga. Salatiga. Iya. Jadi ada berapa adik-adik yang di sini Pak? Ada 11 anak sekarang. Iya. 11 Sekarang anak. ini ada 11 anak. Nah, kami kebetulan kenal dengan rumah singgah ini mungkin 2 tahun yang lalu Pak ya. 3. 3 tahun ya, 2017. Teman-teman dari rumah singgah pas waktu itu berkesempatan untuk mampir ke Bali ya. Kami sharing tentang jadi petani. Terus berlanjut sekitar 2020 kemarin ya Pak ya. Kebetulan ternyata sudah menerapkan hidroponik dan hasilnya bagus-bagus. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar sama teman-teman di rumah singgah. Kebetulan diwakili oleh Pak Pendeta Yesa ya. Iya. Kayaknya. Nah, saya mau tanya Pak, awal kenal memang waktu dari waktu main ke Bali itu atau sebelumnya sudah tahu Pak? Belum. Betul, kita kenal karena diajak teman itu Mbak Iya, Mbak Linda Linda. Iya. main ke Bali. Iya. Nah, kita kenal. Hanya waktu itu pulang ya udah blank, harus punya modal cukup besar. Iya, memang udah awalnya gitu. Awalnya itu, lalu tidak tahu akhirnya diketemukan, lalu senang dengan hidroponik ya ketika pandemi corona. Oh, iya. Itu ada seorang dokter di Salatiga, Dokter Widodo, Iya. spesialis penyakit dalam, kalau tidak salah, itu memperkenalkan kepada kami tentang hidroponik. Kami ingat lagi dengan Bali hidroponik, Iya. lalu kita bisa kontak itu Iya, betul. dan lanjut belajar Lanjut. lagi, dan kami mulai tanam gitu. Oh, itu jadi kontak baru habis itu mulai tanam ya Pak? Saya ingat saya udah mau panen gitu Sudah, kan? iya, Udah mau, betul. jadi tanam sendiri Sudah dulu. tanam sendiri Nanti dulu, baru- diajari oleh Dokter Widodo itu. Dokter Widodo Nah, lalu kita panen, kontak ke Bali untuk penjualannya. Ya, oke. Dan kebetulan sayurnya bagus-bagus, jadi kami juga waktu itu dikontak, kami kaget loh, ternyata kalau sudah menerapkan sendiri gitu kan di rumah Iya. singgah, terus waktu datang sayurnya puji Tuhannya bagus-bagus. Iya. Gitu. Jadi waktu awal kenal kendalanya tuh kebayangnya modalnya sangat tinggi ya. betul. Terus mulai berani mencoba ketika corona. Corona, Kebetulan iya. COVID itu ya. Itu Iya. bulan apa Pak? Setelah Saya kalau Lebaran, Oh, berarti setelah sebelum Setelah Lebaran Mei. ya. Mei Ya Juni pokoknya awal corona ya, mungkin Februari Maret itu iya. kan. Itu awal corona itu. Pokoknya awal kita tidak boleh keluar, Iya. di mana-mana di palang-palang itu. Iya. Nah, Iya. itu kita mulai karena tidak bisa kemana-mana. Biasanya keluyuran kemana-mana, Iya. tidak bisa. Terus kita harus Kemana-mana. punya uang untuk beli bumbu dapur. Iya. Terus Dokternya. ya kok kebetulan itu ada Dokter Widodo itu kan. Itu. Nah, kebetulan juga itu bulan-bulan itu kami juga langsung pas di bawah penjualannya. Karena kan swalayan sepi semua, ya kan? Nah, terus pada ngedrop. Kami itu juga bulan Juni, terus 3 bulan berikutnya itu pas defisit Pak. Ya, gara-gara swalayan kan Iya. gitu ya, COVID. Ayo, puji Tuhannya juga tahun kemarin itu kami nambah sekitar 3 mitra. Jadi ada 3 mitra yang gabung sama kami, jadi rame gitu. Iya. Pas saran sayurnya juga bagus. Nah, ini kan ada 11 tadi Pak. Nah, Iya. untuk adik-adik yang di sini. Itu semuanya juga membantu untuk itu, perawatannya. Mungkin lebih banyak mereka yang lakukan dari pindahkan benih ke media itu Media hidroponiknya. Ya.
lalu memasukkan ke paralon itu anak-anak gitu. Nah saya paling hanya sekitar mana yang kurang gitu, jadi hampir semua anak-anak gitu. Iya, itu ada pembagian job desk-nya, siapa yang apa, siapa yang mau yang aja bisa, yang mau. karena kembalinya ke kami kan konsepnya keluarga, jadi kita ndak ada jadwal ya, ini si A si B apa begitu ya. Mana yang mau bantu nggak ada koordinatornya siapa gitu. Ndak ada. Hanya paling petugas matikan listrik sama air kalau hujan itu Farhan sama Ferdi. Petugas matikan listrik. Nah kebetulan juga saya ketemu beberapa kali adik-adik yang ngantar sayur. Iya. Motor gitu. Iya. Nah serapannya sayur yang dari rumah singgah itu kebetulan bagus, Pak. Kan kami petakan, berarti dari rumah singgah stoknya apa, terus mitra lain stoknya apa. Nah karena kondisi fisiknya bagus, termasuk bagus lah ibaratnya, nah itu serapannya juga bagus. Karena beberapa mitra kebetulan itu Pak, kan kami nggak sortir di awal, terus kami terima dulu. Nah beberapa memang kayak selada ada yang etiolasi gitu, tinggi-tinggi gitu, nah itu serapannya nggak terlalu bagus, itu kami evaluasi lagi. Nah kebetulan memang 1 bulan ini kami evaluasi total dulu nih kebutuhan mitra biar diplot gitu, biar kali antar tuh langsung banyak gitu, biar efisien kan Pak. Gitu. Nah itu Pak, itu kan tadi yang hidroponik Pak. Nah kalau yang organik itu gimana? Kalau organik itu ya awalnya karena belajar nyemai kebanyakan, lalu media tanam di organiknya sisa banyak. Di otak-atik aja itu adalah dicoba dengan organik gitu. Lalu kita tanam di organik ternyata juga bagus gitu. Lewat YouTube Pak belajarnya atau? Iya, hanya sekedar tanya sana tanya ke sini gitu ya. Tapi hasilnya bagus loh. Tomat itu waktu itu setoran juga bagus-bagus ya. Cabai belum ya? Cabai sudah, cuma dikonsumsi sendiri. Iya. Cabai rawit boleh tuh. Gitu. Masukkan di Niki kan permintaannya dulu kan katanya terong sama tomat. Nah, itu kita sudah mau coba siapkan karena kalau berharapnya kan hujan habis. Tinggal panas kan nanti jadi bagus. Iya. Kalau cabai ya nanti kita coba karena memang lahannya masih ada kan. Nah nanti Februari nanti Mbak Maria nanti ngerilis kira-kira rumah singgah apa aja gitu kan. Nanti diplot dari apa biar lebih efisien gitu lah. Karena kami juga kasihan ketika akhirnya ada mitra ngantar cuma 2 kilo gitu tuh, ngantar sampai ke rumah kan kasihan gitu. Ini harus dievaluasi lagi gitu. Sama tambahan juga kami juga pengen itu kalau misalnya ada kendala pembibitan, bibitnya dari kami. Jadi nanti ibaratnya misalnya teman-teman rumah singgah antar panenan, nah kami kasih bibit. Gitu. Jadi senang hati kalau jadi itu lagi dihitung-hitung. Makanya bulan ini masih semua. Kalau dulu kan kami bibitnya itu beli. Yang pertama kita beli ke Kopeng, yang siapan itu, lalu kita pindah ke media tanam untuk hidroponik. Nah itu ternyata lebih banyak gagal. Jadi banyak daun yang mati. Lalu dia tumbuh lebih tinggi tadi itu, saya tidak tahu istilahnya. Nah terus kita ketemu namanya, ini tukangnya Pak Widodo, namanya Pak Toto. Dia jual sudah siap tanam untuk hidroponik, 250. Jadi kita tinggal ambil lalu masuk ke media ke paralonnya itu. Setelah dihitung-hitung kan cukup mahal buat kami gitu. Lalu saya minta ilmunya ke beliau, ke Pak Toto, dikasih cara nyemai untuk pokcai, lada, dan kami sudah bisa sekarang gitu. Dan jatuhnya memang ya jauh lebih murah. Kalau nanti dari Bali bisa menyediakan bibit ya kami sangat senang. Kami kepikiran itu. Artinya kan pastinya kan kualitas yang dimaui dari Bali Hidroponik kan kita tinggal mengikuti gitu. Karena kemarin itu kendalanya memang misalnya ada mitra yang sedang sibuk di hari raya misalnya, terus nggak sempat semai. Nah itu kami pengen merapikan itu gitu. Nah caranya gimana? Kayaknya harus ada slot bibitnya gitu. Jadi beratnya bayar nggak usah karena kan kami udah ambil margin dari penjualan sayurnya gitu. Itu nanti
lagi di dengan senang hati, dan itu pasti jadi kesukaan istri saya karena enggak ada terus bisa dapat hasil. Kalau ini Pak, suka dukanya ini kan kalau ada yang namanya pertanian kan bisa dibilang tidak bisa ditebak juga kan, karena pengaruhnya kan ada iklim, ada hewan, hama, penyakit gitu kan, ada fungi gitu. Apa Pak cerita-cerita gitu? Kalau sukanya sih kita seneng ya, karena memang apa punya dasar anak-anak juga dari desa, mereka mungkin dekat dengan pertanian, jadi tidak sesuatu tidak asing, justru jadi ilmu, jadi kita lebih banyak kita seneng. Tapi kalau bertanya tentang dukanya, apa saya harus jawab tentang dukanya? Ya tentang ulat. Itu yang kita belum bisa temukan gitu. Lalu yang kedua, karena kami masih sistemnya tradisional, jadi dengan panas langsung, hujan langsung, ya kendalanya ketika hujan tanamannya rusak. Iya, kena air hujan. Iya, sehingga kami tidak bisa setor karena rusak. Iya, betul. Itu sih dukanya itu aja sih. Berarti knowledge soal pestisida organik itu belum. Iya. Ya kita dapat ilmu dulu itu yang cuma kita belum praktek dari tembakau itu. Iya betul. Kita belum praktekkan. Cuma yang memang pestisida organik itu susah gampang. Iya. Harus terus. Iya betul. Dan kalau sudah serangan itu udah waduh susah ya. Harus disingkirkan semua. Ya harapannya kita punya kayak yang di Bali itu ada jaring pelampungnya gitu, jadi lebih aman. Selamat apa nih? Selamat pagi ya? Apa siang kita? Ini balai hidroponik lagi bareng-bareng adik-adik di rumah singgah. Pertama ini adik Esther. Ya, beda dulu Esther. Beda tuh ke kamera. Gara. Lalu siapa? Farhan. Kasih apa? HP-nya ke sana. Wahyu. Iya. Bilang, namanya siapa? Wahyu. Terus geser lagi siapa? Isti. Onya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik-adik ini yang sehari-hari apa namanya? Ngerawat hidroponik gitu ya. Nah, yang tugasnya nyalain pompa siapa tuh? Farhan. Iya. Angkat tangan dong, Farhan. Nyalain pompa. Terus habis nyalain pompa, ngapain aja Farhan? Pipa tujuannya yang dilepas tuh dipasang lagi. Oh, pipa yang dilepas. Iya. Pipa apa tuh? Oh, kalau misalnya hujan. Kalau hujan itu nanti dicabut dulu alirannya. Oh. Terus habis itu sore berarti dimatikan. Kalau hujan. Oh, jadi menghidupkan dan mematikan instalasi itu berpengaruh hujan. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya hujan dimatikan, kalau misalnya enggak hujan ya hidup terus. Iya. Gitu ya. Terus yang semai bareng-bareng juga. Semai sayurnya Esther. Salah. Onya yang semai. Semainya seminggu sekali atau berapa kali kira-kira? 1 bulan sekali, seminggu sekali. Semainya sayur apa aja tuh? Pak Coy. Tahu Pak Coy. Coba ditunjuk yang Pak Coy yang mana tuh? Iya, Pak Coy, betul. Terus apa lagi? Selada mana selada? Selada endif ya, itu saya baru ingat sekarang, selada endif itu. Terus Onya dibantu siapa? Sendiri? Dibantu Isti sama tiktokan semuanya. Iya. Terus habis itu yang panen siapa? Semua. Bareng-bareng gitu ya. Terus habis itu dikirim ke Bali gitu ya. Nah, teman-teman yang apa namanya masih ragu mau apa namanya ibaratnya mau nanam hidroponik, nah ini adik-adik yang rawat ternyata dari tanam sampai panen. Ternyata bisa ya, gampang ya Dek ya? Iya. Gampang. Nah, coba Farhan deh cerita apa namanya susah dan senangnya nanam gitu. Yang keras Farhan. Dimakan? Enggak susah? Sama sekali? Enggak. Repot? Enggak. Dimakan hama?
Ya dipilih. Oh dipilih, jadi mamanya diambili. Ya. Jadi harus tekun ya, harus ngecek tiap hari kira-kira ada sayuran yang dimakan hama apa enggak gitu ya? Iya. Oke. Terus itu tadi repotnya. Kalau senangnya, kalau lihat tanaman tumbuh subur seneng nggak? Senang. Senang. Jadi apa namanya, bonusnya kalau misalnya tanamannya subur itu senang liatinya. Iya. Gitu ya. Oke. Itu kurang lebihnya kita dapat ilmu dari adik-adik semua. Oke, terakhir kita dadah dulu dong. Dadah. Dadah. Sama ini Pak, mungkin terakhir ya. Iya. Pesan-pesan, kan ini teman-teman juga apa ya, era sekarang itu orang lagi senang berwirausaha dan sudah mulai geser teman-teman di adik-adik angkatan saya juga, mereka juga pengen jadi petani usaha kecil gitu, hidroponik macam-macam. Nah, menurut pengalaman Pak Pendeta itu dari awal sampai sekarang tuh pesan-pesannya untuk yang mau apa namanya berpraktek tanam jadi petani itu apa Pak? Kalau pesannya mungkin lebih ke apa ya, pesan ya, sharing gitu mungkin ya. Kalau bertani hidroponik lebih mudah. Ya, lebih mudah ya Pak? Lebih mudah. Karena kan kami punya lahan itu yang sampai sekarang juga nganggur. Karena biayanya lebih mahal kan untuk cari tukang cangkul, nanti bantu semprot segala macam, bantu semek, bantu apa tanam, itu kan mahal. Ketika kita hitung itu sebenarnya tidak untung. Tapi dengan hidroponik ini sebenarnya lebih untung besar. Iya Pak ya. Iya, karena hanya tinggal tanam, setelah itu tinggal main, nunggu tumbuh, tinggal dicapai listriknya. Iya gitu. Dan pekerjaannya tidak terlalu banyak ya menurut saya, karena itu bisa dikerjakan. Lahan kami kan hanya ada 4, itu paling 1 hari selesai. Setelah itu tinggal ngecek air. Ya karena airnya kecil, paling 2-3 hari kita baru tambah. Kalau nanti kita sudah bisa ganti dengan trim besar itu mungkin seminggu kita baru cek air. Jadi kan tidak ada pekerjaan sebenarnya, tapi ada hasil yang datang. Itu sih kalau yang ya kesan ya. Jadi bertani hidroponik itu lebih mudah. Iya, daripada peternakan maksud saya. Karena setiap hari pagi sore harus kasih makan, jadi kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau hidroponik selama ada listrik kan sudah selesai. Iya betul. Gitu. Air aman, listrik aman. Iya. Itu Pak, yang terakhir sekali Pak ini Pak. Ini pesan untuk Bali hidroponik Pak. Ya balainya lebih besar supaya kita bisa setor lebih banyak. Amin. Amin. Simpel sekali. Moga-moga kalau juga balainya besar kan kami setor mesti lebih banyak. Itu kurang lebihnya sangat lengkap sekali. Kami bersyukur punya partner ya Pak, ibaratnya teman adik-adik juga di Rumah Singgah, dan semoga kerjasamanya semakin membesar gitu ya Pak. Kolaborasinya semakin banyak, dan sayur-sayur yang kami berikan ke swalayan itu salah satunya dari Rumah Singgah. Jadi jangan lupa beli, jangan lupa ngelarisi lah ibaratnya, nanti kami biar sama-sama besar gitu. Terus adik ini gini. Gitu. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Setelah ini nanti kami juga akan ngobrol bareng adik-adik yang ada di sini. Jadi stay tune di channel Bali Hidroponik gitu. Dadah.